Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat walafiat ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, pada siang hari ini kita akan mempelajari tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, apakah itu interaksi? Interaksi merupakan berbagai hubungan sosial yang berkaitan dengan hubungan individu antar individu, individu dengan kelompok, serta kelompok dengan kelompok. Nah, lalu interaksi adalah suatu kejadian yang mempengaruhi satu sama lain saat dua makhluk hidup hadir bersamaan sehingga terjadi interaksi. Lalu interaksi juga berhubungan dengan lingkungan, dan lingkungan merupakan segala sesuatu yang di luar individu yang merupakan sistem yang kompleks sehingga dapat mempengaruhi satu sama lain. Lalu kondisi yang saling mempengaruhi ini membuat lingkungan selalu dinamis dan dapat berubah sesuai dengan kondisi dan seberapa besar komponen lingkungan itu dapat mempengaruhi dengan kuat. Nah, di dalam lingkungan itu terdapat komponen lingkungan. Komponen lingkungan dibagi menjadi dua, ada komponen biotik dan juga ada komponen abiotik. Komponen biotik merupakan komponen yang terdiri atas makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Lalu komponen yang kedua yaitu komponen abiotik. Komponen abiotik merupakan komponen yang terdiri atas benda mati seperti air, batu, udara, tanah, cahaya, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya yaitu bentuk pola interaksi. Di sini ada 3 macam, ada peristiwa makan dan dimakan, lalu yang kedua ada simbiosis, dan yang ketiga ada organisme penyusun makanan. Untuk peristiwa makan dan dimakan, di sini kita akan ada 3 macam. Ada rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan ada piramida makanan. Rantai makanan merupakan suatu peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup. Lalu yang kedua ada jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan adalah gabungan dari beberapa rantai makanan. Selanjutnya yang ketiga ada piramida makanan. Piramida makanan adalah suatu piramida yang menggambarkan perbandingan komposisi jumlah biomasa dan energi dari produsen sampai konsumen dalam suatu ekosistem. Nah, ini adalah contoh dari rantai makanan. Dari gambar yang pertama, ini ada nomor 1, ini itu ada rumput sebagai produsen. Rumput dimakan oleh tikus sebagai konsumen tingkat 1, lalu tikus dimakan oleh ular sebagai konsumen tingkat 2, lalu ular dimakan oleh elang sebagai konsumen tingkat 3, lalu elang nanti akan diuraikan oleh di sini jamur yang berperan sebagai dekomposer. Ini contoh yang kedua, ini sangat kompleks, ada matahari dan juga ada air. Nah, di sini sinar matahari dan air adalah bahan yang bisa digunakan untuk melakukan fotosintesis. Fotosintesis ini nanti itu akan digunakan saat tumbuhan memasak makanan. Dan nanti akan menghasilkan energi yang digunakan untuk ini rumput. Rumput di sini berperan sebagai produsen. Nanti rumput akan dimakan oleh belalang yang berperan sebagai konsumen primer. Lalu belalang akan dimakan oleh katak yang berperan sebagai konsumen sekunder. Lalu katak akan dimakan oleh ular yang berperan sebagai konsumen tersier. Dan ini ular nanti akan dimakan
oleh elang yang berperan sebagai konsumen final. Nah, nanti untuk yang terakhir, elang nanti akan diuraikan oleh jamur atau fungi yang berperan sebagai dekomposer. Nah, selanjutnya yaitu jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan di sini, ini ada tumbuhan, nanti dimakan oleh kelinci, dan kelinci bisa dimakan oleh rubah. Kelinci juga bisa dimakan oleh elang. Kita mengikuti anak panah yang tersedia di sini. Seperti tumbuhan dimakan oleh tikus, dan kemudian tikus dimakan oleh rubah. Tikus juga bisa dimakan oleh elang. Tumbuhan dimakan oleh burung pemakan biji, kemudian burung pemakan biji bisa dimakan oleh rubah, bisa dimakan oleh elang, dan juga bisa dimakan oleh ular. Kemudian untuk tumbuhan bisa dimakan oleh belalang, belalang bisa dimakan oleh laba-laba, laba-laba dimakan oleh ular, dan ular dimakan oleh elang. Jadi di dalam jaring-jaring makanan ini terdapat berbagai macam rantai makanan. Selanjutnya yaitu piramida makanan. Piramida makanan ini bentuknya mengerucut ke atas. Ini yang bawah sendiri itu produsen, yang atasnya ada konsumen tingkat 1, dan yang atasnya ada konsumen tingkat 2, yang atas sendiri ada konsumen tingkat 3. Ini adalah sesuai dengan jumlah dari biomasa itu sendiri. Jadi antara rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida makanan itu saling berkaitan dan berhubungan antara satu sama lain. Kemudian yang selanjutnya ada simbiosis. Simbiosis dibagi menjadi 3, ada simbiosis mutualisme, simbiosis parasitisme, dan simbiosis komensalisme. Simbiosis mutualisme merupakan simbiosis yang hubungannya adalah saling menguntungkan satu sama lain. Lalu kemudian yang kedua ada simbiosis parasitisme, yaitu simbiosis yang satu diuntungkan dan yang satu dirugikan. Dan yang ketiga ada simbiosis komensalisme, simbiosis di mana hubungannya yang satu diuntungkan dan yang satu tidak merasa dirugikan. Di sini ada contohnya simbiosis mutualisme, ada lebah dengan bunga. Kenapa lebah dan bunga itu saling menguntungkan satu sama lain? Karena di sini lebah mengambil nektar dari bunga. Dan bunga ini karena dihinggapi oleh lebah, nanti bunganya, serbuk sarinya bisa jatuh ke putik. Jadi lebah itu juga termasuk membantu penyerbukan bunga. Lalu selanjutnya ini contoh simbiosis parasitisme. Ada ini tangan manusia digigit oleh nyamuk. Di sini yang diuntungkan adalah nyamuk karena nyamuk memakan darah manusia dan manusia merasa dirugikan karena telah digigit oleh nyamuk. Sehingga manusia bisa terkena penyakit atau manusia bisa kekurangan darah. Kemudian simbiosis yang ketiga ada simbiosis komensalisme, di mana simbiosis ini yang satu diuntungkan dan yang satu tidak merasa dirugikan. Nah, ini contohnya adalah ikan hiu dan ikan remora. Di sini yang merasa dirugikan, yang merasa diuntungkan ada ikan remora karena ikan remora memakan sisa dari makanan ikan hiu. Ikan hiu memakan mangsanya, kemudian sisa-sisa dari makanan yang ada di sekitar ikan hiu nanti akan dimakan oleh ikan remora. Dan ikan hiu tidak merasa dirugikan dengan keberadaan ikan remora. Selanjutnya yaitu organisme penyusun makanan. Ada 3 macam yaitu herbivora, karnivora, dan omnivora. Herbivora merupakan organisme pemakan tumbuhan. Yang kedua karnivora yaitu organisme pemakan hewan. Dan yang ketiga omnivora yaitu organisme pemakan hewan dan tumbuhan. Atau kita biasanya menyebut pemakan segala. Ini contoh herbivora adalah kelinci. Kelinci bisa memakan tumbuhan, bisa memakan rumput, memakan kangkung, dan juga memakan wortel. Selain kelinci juga banyak contohnya seperti sapi, kambing, dan juga panda. Lalu untuk selanjutnya yaitu karnivora. Karnivora merupakan
organisme pemakan hewan. Di sini contohnya itu ada macan. Selain macan juga ada singa. Lalu selanjutnya yaitu omnivora. Omnivora merupakan pemakan tumbuhan dan juga pemakan hewan. Di sini contohnya adalah ayam. Nah, ayam bisa memakan tumbuhan, bisa memakan hewan juga. Lalu selanjutnya ini tugas untuk kalian. Yang pertama itu melakukan pengamatan di lingkungan sekitar rumah masing-masing. Dan selanjutnya saat melakukan pengamatan, kalian cari komponen biotik dan komponen abiotik dan membedakannya. Lalu menyusun rantai makanan. Setelah disusun rantai makanannya itu, disusun jaring-jaring makanannya. Nah, rantai makanan ini yang sekiranya terjadi di lingkungan rumah masing-masing. Nah, sudah selesai. Cukup sekian pembelajaran pada siang hari ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.